Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nandariswi dari kelas 12 IPS 1 ingin mempresentasikan materi mengenai perbandingan gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan Soekarno dan pemerintahan Soeharto. Materi yang pertama yaitu mengenai gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan Soekarno. Gerakan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat muncul pada era kepemimpinan Soekarno. Tritura diserukan dalam aksi mahasiswa di Jakarta pada tanggal 10-13 Januari 1966. Tiga tuntutan rakyat tersebut mewakili masalah dan sebagai pernyataan sikap tegas atas kinerja pemerintah kala itu, yakni yang pertama, bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang kedua, rombak Kabinet Dwi Kora, yang ketiga, turunkan harga. Selanjutnya, kita akan bahas 3 pokok permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, yakni yang pertama mengenai pembubaran PKI. Hal ini bermula dari lambannya pemerintah dalam menindak tragedi berdarah G30S atau Gerakan 30 September pada tahun 1965 yang dituduhkan terhadap partai pimpinan DNA Aidit. 4 bulan sejak penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi Angkatan Darat, Soekarno masih juga bimbang dalam mengambil keputusan tegas, padahal gelombang kegeraman masyarakat telah meluas. Yang kedua, tuntutan terhadap perombakan Kabinet Dwi Kora muncul lantaran pemerintahan Soekarno dianggap tidak becus dalam mengendalikan kestabilan sosial ekonomi yang sedang mengalami penurunan drastis. Goncangan ini terjadi akibat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan usaha merebut kembali Irian Barat. Perombakan Kabinet Dwi Kora juga dituntut karena di tubuh kabinet tersebut masih terdapat orang-orang PKI. Nah, padahal sebagian masyarakat saat itu menginginkan atau menghendaki agar orang-orang PKI segera dibersihkan dari pemerintahan. Ketiga, turunkan harga disebabkan karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi pemerintah Soekarno. Presiden Soekarno pada saat itu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada 13 Desember tahun 1965, sehingga berdampak pada naiknya harga bensin, naiknya tarif kendaraan umum, dan lain-lain. Akumulasi dari berbagai masalah yang sudah saya sebutkan tadi menjadikan masyarakat geram, sehingga akhirnya ribuan mahasiswa bergerak ke gedung sekretariat negara untuk memprotes ketidakstabilan negara dan menyuarakan 3 tuntutan Tritura. Organisasi-organisasi yang turut serta dalam demonstrasi tersebut antara lain KAMI, KAPI, KPPI, KABI, KASI, KAWI, KAGI, dan lainnya. Oleh pemerintah, unjuk rasa tersebut disambut dengan panser, boynet, serta semburan gas air mata. Namun, tuntutan mahasiswa belum juga dijawab. Pejabat yang ingin ditemui saat itu adalah Wakil Perdana Menteri 3 Chairul Saleh, sedang tidak berada di tempat. Nah, demonstrasi pun terus terjadi sepanjang tanggal 10-13 Januari tahun 1966 hingga desakan Tritura sampailah kepada Presiden. Lambannya respon pemerintah menjadikan tuntutan demonstrasi melebar hingga terdengar desas-desus untuk menurunkan Soekarno dari jabatan kepresidenannya. Berikut ini adalah gambaran demonstrasi pada masa pemerintahan Soekarno. Nah, akibat adanya desakan Tritura tersebut, Presiden Soekarno akhirnya mengumumkan perombakan kabinet barunya pada tanggal 21 Februari 1966. Namun, hal ini malah kian memanaskan suasana karena dalam susunan kabinet baru yang diumumkan Presiden Soekarno masih ada beberapa tokoh PKI.
hingga pada akhirnya massa kembali menuntut presiden melalui demonstrasi, tepatnya pada tanggal 24 Februari 1966 yang berakhir bentrok antara mahasiswa dan resimen Cakrabiwara atau pasukan pegawai presiden. Tembakan yang dilepaskan salah seorang anggota resimen menewaskan mahasiswa UI yang bernama Arif Rahman Hakim. Setelah kejadian tersebut, Presiden Soekarno akhirnya membubarkan organisasi KAMI atas kericuhan yang terjadi. Kendati organisasi KAMI sudah dibubarkan, gelombang protes tetap tinggi beberapa hari setelahnya. Hingga akhirnya keluarlah Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang disebut dengan Super Semar yang menunjuk Soeharto, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban saat itu, untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Dan Super Semar justru dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan hingga akhirnya berkuasa sebagai Presiden RI kedua hingga 32 tahun lamanya. Oleh rezimen Orde Baru pimpinan Soeharto, Soekarno dijadikan sebagai tahanan rumah hingga wafat pada tahun 1970. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan Soeharto. Pemerintahan Soeharto atau lebih dikenal dengan masa Orde Baru berlangsung hingga 32 tahun lamanya, tepatnya dari tahun 1966 hingga 1998. Ada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan masa Orde Baru. Meski ada sebagian kebijakan yang baik untuk kelangsungan bangsa Indonesia, dan ada juga kebijakan yang dianggap tidak memihak pada rakyat. Yang paling diingat yakini banyaknya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dan berkembangnya pers dan berpendapat. Latar belakang terjadinya gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan Soeharto yakini krisis ekonomi sejak tahun 1977 dan keputusan MPR untuk kembali mengangkat Soeharto sebagai presiden pada Maret 1998. Tentunya mendapat tantangan dari mahasiswa dan sebagian besar masyarakat. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat menentang diangkat kembalinya Soeharto sebagai Presiden RI. Di antaranya krisis politik. Demokrasi menjadi masalah yang paling besar selama Orde Baru. Presiden Soeharto dinilai terlalu otoriter dan tidak mau dikritik. Yang kedua, krisis ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian melemah pada masa Orde Baru. Dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang lesu, sehingga banyak usaha yang bangkrut, PHK terjadi di mana-mana, dan jumlah pengangguran meningkat. Yang ketiga, krisis kepercayaan politik yang tidak demokratis. Kondisi ekonomi yang semakin memburuk membuat masyarakat dari berbagai kalangan mulai tidak percaya dengan pemerintahan Soeharto. Krisis kepercayaan semakin tinggi setelah pemerintahan mengumumkan kenaikan harga BBM pada 4 Mei 1998. Kemudian terjadilah demonstrasi besar-besaran. Hingga pada akhirnya timbullah gerakan mahasiswa yang meminta dilengserkannya Soeharto dari jabatannya. Kondisi ekonomi yang memburuk membuat mahasiswa mulai unjuk rasa di luar kampus. Tepatnya pada tanggal 4 Mei 1998, mahasiswa melalui Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Pasar melakukan unjuk rasa menuntut reformasi. 4 organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui sidang umum MPR kedua. Berbagai usaha terus dilakukan untuk membawa reformasi di Indonesia,
mulai dari diskusi antara guru besar hingga unjuk rasa. Hingga sampai akhirnya pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti, Jakarta. Demonstrasi ini kemudian berubah menjadi tragedi penembakan dan kekerasan di Universitas Trisakti yang dilakukan oleh aparat keamanan, mengakibatkan 4 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Di antaranya adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendy Irawan Lesmana, dan Hafidin Royan, dan beberapa siswa menghilang. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama tragedi Trisakti. Berikut ini adalah gambaran demonstrasi pada masa pemerintahan Soeharto. Nah, peristiwa tersebut tidak membuat semangat mahasiswa surut dan justru menyulut adanya demonstrasi yang lebih besar lagi pada 13 sampai 14 Mei, tepatnya pada tahun 1998 di Jawa Tengah. Mahasiswa menduduki kantor DPRD Jawa Tengah dan memaksa para wakil rakyat untuk turut dalam aksi keprihatinan. Selain di Jawa Tengah, kerusuhan juga terjadi di wilayah Indonesia lainnya, termasuk Jakarta. Aksi tersebut diperparah dengan penjarahan di berbagai belahan Jakarta. Puncaknya pada 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR atau MPR RI di Senayan. Di hari yang sama pula, Ketua MPR atau DPR RI Harmoko menyarankan kepada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya sidang istimewa. Meski begitu, Presiden Soeharto masih belum mau mundur dari jabatannya. Berbagai usaha pun terus dilakukan hingga akhirnya membuahkan hasil. Pada 19 Mei 1998, beberapa menteri Kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kondisi yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 pagi. Pada saat yang sama, Soeharto kemudian menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya. Jadi kesimpulannya adalah gerakan mahasiswa baik pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto sama-sama berhasil merubah tatanan negara dengan menumbangkan pimpinan negara yaitu Soekarno dan Soeharto. Jadi peran mahasiswa sangatlah penting dalam merubah sebuah tatanan negara. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri presentasi hari ini. Jika ada informasi yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.